Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Aku minta maaf sebelumnya. Kan bagaimanapun juga anak mau benar mau salah ya salah aja udah, ibu yang benar, orang tua yang benar gitu. Ketemu sih sama mama, tapi mama ngeblok aku, ngeblok WhatsApp aku, iya. Jadi ya intinya sih pengen sih dalam waktu dekat ketemu mama. Cuma sekarang aku juga lagi menghealing hati aku juga ya, perasaan aku segala macam. Cuma ya balik lagi kalau misalkan memang banyak kesalahan dari pihak aku sebagai anak, aku minta maaf sebelumnya. Kan bagaimanapun juga anak mau benar mau salah ya salah aja udah, ibu yang benar, orang tua yang benar gitu. Tapi bukan menyampingkan status anak atau ibu, enggak sih ya. Cuma kalau misalkan kita boleh bilang, aku juga sini kan sudah dewasa, aku juga udah punya anak gitu ya. Aku juga punya anak, sebagai seorang ibu pun andaikan anak aku berlaku seperti apapun, sejelek apapun, aku gak akan melakukan hal seperti yang ibu aku lakukan. Bukan berarti aku marah sama ibu aku untuk melakukan seperti itu, enggak. Bukan berarti aku malu, enggak. Karena justru itu sebenarnya mempermalukan ibu aku sendiri kan dengan bicara seperti itu. Yang walaupun sebenarnya faktanya tuh tidak seperti itu. Cuma aku udahlah, nggak perlulah bongkar-bongkar lagi aib ibu, aib anak segala macam. Nah kalau misalkan memang aku kasih tahu yang sebenarnya, malah nanti yang ada jadinya berantakan semua gitu loh ya kan. Anggap di sini aku juga sebagai anak yang bersalah, walaupun sebenarnya pembelaan aku juga pasti ada. Tapi kalau aku bela diri lagi, sekarang aku udah lagi bener-bener berapa hari belakangan dari sejak masalah itu keluar, aku juga coba introspeksi diri aku sebagai anak seperti apa. Mungkin memang aku bukan yang seperti mama mau, anak yang seperti mama mau. Tapi balik lagi kan aku juga kan bukan anak yang juga pengen dilahirkan juga, ibaratnya gitu. Aku juga nggak memilih untuk dilahirkan di dunia. Tapi ya itu tadi aku bilang, aku minta maaf dengan semua kekurangan aku sebagai anak Mama En, dengan semua ketidaksempurnaan yang aku miliki. Mungkin dari pihak sana lebih sempurna dan lebih baik lagi dari aku. Mudah-mudahan pihak sana juga bisa ngurusin mama aku, bukan hanya hanya untuk konten, bukan hanya untuk nanti pencitraan atau segala macam apapun itu. Kalau memang dia bilang KTP ngurusin selamanya mama aku, syukur alhamdulillah. Jadi aku juga ada yang bantu, karena selama ini kan aku sendirian ngurusin mama aku kan. Pusing sendirian, sampai sekarang aku juga bingung kayak gimana untuk membagi waktunya juga gitu kan. Tapi kalau misalkan yang aku tahu kayak dia juga mau cari babysitter mau jadi neni kan, untuk kok neni siapa sih, untuk merawat ibu lah gitu. Aku berterima kasih perawat untuk merawat ibu saya, ya alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi tolong jangan hanya itu untuk dilakukan sebagai konten atau apapun gitu kan, karena aku sendiri dalam mengurus ibu atau mengurus anak pun kita kan nggak perlu pakai konten-kontenan kayak gitu aja. Mbak, tadi sempat bilang Mbak Kalina belum bisa menjadi seperti yang mama mau. Mamanya mau seperti apa sih Mbak Kalina? Aku nggak ngerti ya sekarang, karena semuanya itu kan dinilai pakai nominal ya. Karena apapun yang aku kasih mungkin selalu kurang. Mau itu aku ngasih untuk sebagai apapun itu selalu kurang. Jadi ya balik lagi, mungkin emang bisanya aku cuma sebatas itu. Tapi kalau misalkan mama aku bilang kurang, ya aku minta maaf. Tapi aku juga kan punya kebutuhan lain yang aku juga harus hidup. Tidak ada yang bantu aku di sini gitu. Jadi karena bukan berarti aku tuh untuk mama tuh ngirit apa segala macam, enggak gitu. Tapi ya gimana ya, karena aku pikir aku juga kebutuhan aku juga kan aku harus gaji karyawan apa segala macam. Jadi aku harus bagi-bagi nominalnya pun, maksudnya ke mama pun juga bukannya sedikit gitu kan. Nah, Biasanya ngirim berapa? nggak perlu lah. Kalau pengobatan kan misalkan itu ada juga yang ditanggung BPJS. Tapi tapi nggak semuanya juga, ada beberapa juga yang kita harus bayar sendiri kan gitu. Nah itu juga kan yang bayar sendiri itu kan dari aku, bukan dari pihak sana gitu. Cuma kalau misalkan mama bilang kata yang mama tidak pernah minta, karena aku nggak perlu tunjukin juga buktinya mama minta apa aja kayak gitu. Jadi ya udahlah, intinya aku juga minta maaf untuk segala kekurangan deh, gitu aja. Oh, kalau memang mama tidak sepenuhnya membutuhkan materi, mungkin butuh perhatian, butuh Mbak Lina di sampingnya mama mungkin. Setiap saat aku kerjanya gimana, nyari duitnya siapa, ya kan, kayak gitu. Aku nggak bisa tinggal satu rumah sama mama. Kenapa? Karena kita sama-sama keras.
Berarti kita sama-sama keras. Jadi aku pernah kok ngajak mama untuk tinggal sama aku, bukan berarti nggak pernah ya. Pernah, cuma akhirnya maaf, mbak di rumah aku sempat mau berhenti kayak gitu. Dan itu banyak banget gitu. Bukannya 1-2 orang mbak aku. Jadi waktu zaman aku masih sama papanya anak aku pun ada yang pernah, kalau misalkan ibu masih di sini dalam waktu 1 bulan, bukannya aku memilih ART daripada ibu kandung sendiri ya, cuma aku ngasih tahu aja, maksudnya ada sempat mau berhenti gitu. Dan yang kemarin terakhir juga waktu itu sempat juga waktu awal pandemi juga kan mama tinggal sama aku juga kayak gitu. Mbak, bicara tadi soal konten, kalau selama ini kita lihat tuh keluarga Mbak Kalina kan tidak pernah terekspos, kemudian tiba-tiba mama terekspos gitu dan bicara ke publik gitu, semua orang jadi kaget kan, sangat banyak tidak percaya tiba-tiba mamanya Mbak Kalina ngomong gitu. Nah, berarti siapa yang itu kan dari aku. Kalau kita sudah lihat kontennya kan itu sudah jelas Vicky yang artinya membawa hal ini ke ranah publik gitu. Ada peran Vicky besar dalam persoalan ini. Ya waktu pas lagi broadcast aja kan sisinya dari siapa, ya kan itu. Jadi di bawahnya itu dari siapa, yang ngurus semuanya juga siapa. Berarti memang ya mau dibilang itu curhatan kan nggak perlu di publik, curhatan nggak perlu ke media. Tapi kalau misalkan memang itu bisa membuat hati mama aku lega, bisa buat hati mama bahagia, apa-apa gitu. Cuma ingat, aku juga kan butuh uang untuk nafkahin banyak orang, bukan hanya ibu kandung aku aja gitu kan. Kalau misalkan memang itu bisa membuat ibu mama seneng, ya udah nggak apa-apa. Tapi juga suatu saat publik akan tahu, dan Allah tuh nggak tidur juga. Tapi pernah tidak merawat mama selama sakit? Pernah waktu mama juga kanker, waktu operasi kanker awal-awal juga kan yang nemenin masuk ke dalam ruang operasi siapa? Aku. Gitu. Waktu itu Aska masih kecil. Gitu. Terus dari itu kayak tapi dan masalah mama seperti ini bukan baru sekarang. Waktu zamannya dulu aku yang pertama juga pernah juga seperti ini kejadian, akhirnya kayak banyak wartawan yang nyari aku. Cuma sekarang itu kan lebih ke terekspos karena apa? Sosmed kan. Kalau dulu kan nggak ada sosmed gitu. Dulu mama juga ada juga yang nyebar katanya mama tuh aku menzolimi mama yang lagi di rumah sakit. Orang aku setiap saat aku juga datang kok, yang bayar juga waktu itu papahnya anak aku kok untuk rumah sakit. Tapi itu kok nggak disebut gitu kan. Terus udah itu aku juga ngurusin banyak hal, waktu itu juga tabungan aku untuk yang namanya mama radiasi segala macam kasar. Ini maaf kalau aku nyebut, jadi bukan ria ya, demi Allah bukan masalah rianya, cuma harus aku kasih tahu juga siapa juga yang maksudnya benerin rumah mama setiap saat kalau misalkan lagi butuh mama rumahnya bocor apa segala macam, itu dari mana gitu. Aku harus renovasi semua rumahnya mama gitu. Tapi kan kalau misalkan aku ngomong perintil-perintilan segala macam kan udah nggak kehitung mbak gitu. Dan Kenyataannya tiba-tiba berbalik ya ketika mama ngomong di YouTube-nya. iya, sampai mama juga bilang katanya mama waktu itu selesai mama bilang katanya aku sempat dengar juga bahkan sampai asuransinya kenapa berhenti, karena waktu itu pas lagi berhenti asuransi karena reimbursan asuransi itu harus masuk ke mama aku, harus masuk ke aku, bukan ke mama aku katanya kan. Jadi kan misalkan kalau asuransi itu kan dibayar dari waktu itu di reimburse. Nah reimbursannya itu ditransfer ke rekening aku kan. Nah sedangkan itu kan yang bayar asuransi kan yang bayar rumah sakit waktu itu kan papanya anak aku. Masa uangnya itu harus aku kasih ke mama aku pas di reimburse? Kan berarti aku harus kembalikan ke papanya anak aku dong, ya kan? Nah itu dipermasalahkan. Loh kenapa harus dipermasalahkan, itu kan uang mama, kecuali kalau itu pakai uang mama. Ya bener dong, ya enggak? Gitu loh. Jadi buat aku maksudnya aku nggak perlu nyeritain semuanya gitu loh. Yang sampai akhirnya nanti kita main serang-serangan antara ibu dan anak, kan nggak enak mbak. Jadi boleh dibilang persoalan ekonomi. Dari dulu aja sampai aku pernah mau jual rumah aku yang aku mau kasih buat mama, itu aku mau kasih ke mama aku. Papanya aku bilang ngapain, jangan. Karena sampai seberapa besar pun uang yang kamu kasih ke mama kamu tuh nggak akan pernah cukup untuk dia. Karena memang aku nggak tahu kenapa. Jadi aku merasa mama aku tuh bukan menganggap aku sebagai anak, tapi menganggap aku sebagai rivalnya sendiri, gitu loh. Dan aku di sini bukan rivalnya, aku anak kandungnya. Sampai bahkan kadang pernah ngitung katanya dari kecil dikeluarin gini. Ya kalau dari bayi ya maaf sekali lagi aku juga kan nggak minta dilahirin. Dan tanggung jawab seorang orang tua juga memang harus mendidik anaknya. Katanya aku sampai sekarang karena mamaku yang berperan penting. Memang mama berperan penting.
Tapi balik lagi, kalau misalkan memang aku tidak bisa bawa diri aku juga nggak akan bisa menjadi seperti sekarang, ya kan, kayak gitu. Nggak, sempat juga aku mendengar statement yang mengatakan mama dulu Mbak Kalina dulu kurang perhatian dari mama, kemudian mama sekarang juga malah berbalik, mama tidak merasa tidak mendapat perhatian dari Mbak Kalina. Itu gimana? Gini loh, Mungkin mama dulu bekerja. aku mengerti mama bekerja. Lah apa bedanya sekarang aku juga bekerja untuk biaya semuanya, ya kan? Sama gitu loh. Harusnya mama juga bisa. Dulu mama nggak memperhatikan aku karena dia kerja. Lah apa bedanya aku? Aku juga kan harus bekerja, tapi bukan berarti aku bukan berarti nggak memperhatikan mama aku gitu loh. Sekarang masalah kayaknya dia suratnya apa segala macam. Suratnya kan di dokter kan ada, bukan di aku. Surat semua itu katanya dipegang sama Omen gitu, yang driver aku. Nggak dipegang sama kita gitu. Di rumah sakit. Mama katanya minta surat-surat segala macam. Kita nggak pegang itu semua. Untuk ngambil katanya untuk urusin perpanjang apalah, aku juga nggak ngerti karena yang ngurusin teman aku udah terlalu pusing, Mbak. Udah terlalu banyak masalah dalam hidup aku ngerasa sekarang yang udahlah gitu. Jadi boleh dibilang hubungan Mbak Kalina sama mama memang lagi kurang. Udah lama, bukan baru sekarang aja. Dari sejak aku masih sebelum aku nikah sama papanya anak aku juga udah ada masalah. Itu udah lama banget gitu. Gini deh, kita aja sama mertua aja itu pasti ada konflik gitu kan. Sama ibu sendiri juga pasti ada konflik gitu, yang setiap hari ketemu ibaratnya dulu kan gitu. Cuma balik lagi, kalau misalnya ibu sama anak harusnya kan tidak perlu terblow up seperti ini, bikin malu ya kan. Sekarang kalau aku kasih tahu semuanya itu pasti berantakan gitu. Buah tidak jatuh dari pohonnya kan, tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, aku sampai sempat bilang, untungnya tuh pohon ada di pinggir kali, jadi pas buahnya jatuh aku hanyut ke bawah arus air kali gitu kan. Karena aku nggak mau seperti ini, aku nggak akan berlaku seperti ini untuk menjatuhkan anak aku sendiri, Mbak. Aku sangat mencintai anak aku gitu loh, sangat menyayangi anak aku. Aku akan mempertaruhkan apapun, walaupun anak aku bersalah, aku akan pasang badan untuk anak aku, bukan menjelekkan anak sendiri gitu. Dan aku juga di sini, aku mungkin udah teramat sama capek ya untuk memberikan penjelasan segala macam. Dibilangnya aku juga jual air mata, dibilangnya aku tuh yang apalah segala macam. Enggak ada, aku nggak jual air mata. Malah sempat bilang kemarin dengarnya Mas Vicky lebih dari mama. Sedih banget. Sedih lah. Padahal mamaku waktu itu nggak setuju sama Mas Vicky. Karena dia lebih membela. Semua mantan aku juga dibela sama mamaku. Ada apa di balik? Aku nggak tahu, Mbak. Aku nggak tahu. Cuma yang tidak bisa dimasukin sama mamaku cuma papanya anak aku. Karena papanya anak aku mungkin punya prinsip ya. Jadi nggak bisa dimasukin dalam arti diitin sama mama aku, enggak. Tapi Vicky bisa ya? Bisa lah. Karena kita sama-sama tahu bagaimana prinsipnya dari seorang papanya anak aku kan. Dan tidak mau cari panggung di sini, nggak ada kepentingan sendiri untuk papanya anak aku untuk mencari panggung. Gitu. Kalau yang lain kan kita nggak pernah tahu. Dia udah punya nama. Kalau papanya anak aku udah ada nama. Kalau yang lain kan walaupun udah ada nama tapi mungkin butuh untuk sesuatu, kita nggak pernah tahu. Gitu. Nah, terakhir jenguk mama kapan? Berapa bulan yang lalu sih? Ke rumah. Ke Gimana mama. kondisi mama? Sebenarnya kondisi mamaku tuh sakitnya sudah benar-benar sakit parah. Tapi yang aku bingung kenapa sakit parah itu tetap aja aku masih dijelekin. Bukan hanya ke kalian aja loh, ke teman-temannya mama, ke teman pengajiannya, bahkan ke sopir aku sendiri juga aku dijelekin. Maka itu yang buat aku kecewa. Aku udah ngurusin tapi nggak ada yang benar di mata dia. Mas sudah pernah mungkin mencoba untuk ayolah kita Udah Mbak, berkali-kali, bahkan mamaku juga ayo lagi gini-gini. Cuma nggak tahu besoknya lagi sopirku datang, tahu nggak sih Bu Rani begini. Kenapa di belakang aku? Kenapa nggak ngomong depan aku sih? Coba ngomong depan aku. Ayo deh. Mama mau ngatain aku, ayo depan aku, jangan di belakang aku. Gitu. Jangan depan aku hanya WhatsApp, aku hanya minta dibayarin ini, bayarin itu. Tuh. keluarga di rumah om tante pengennya Mbak Kalina pulang. Om tante siapa? Kakaknya mama, Kata siapa? Pak Wahyudi.
bukan anak kecil yang bisa diatur, Mbak. Aku punya kehidupan sendiri, aku punya pekerjaan, pulang kemana aku juga ada rumah. Bintangnya dampingin mama Ya kalau aku dampingin terus udah itu dia mau kerja buat kakaknya mama bisa hidupin aku. Kalau bisa aku mau banget, nggak usah kerja, enak aku. Mau banget. Gitu. Itu kan nggak bisa. Lalu punya penyesalan tidak? Penyesalan dalam hal apa? Aku udah banyak mengeluarkan semua pikiran aku untuk mama. Penyesalan dalam hal apa? Harusnya kan gini, kenapa jadi anak di sini? Kenapa selalu anak yang disalahkan? Kenapa harus anak? Balik lagi aku juga seorang ibu. Aku juga tahu harusnya peran seorang ibu tuh bukan seperti itu. Tuh. Ya nggak sih? Bingung kan? Apalagi yang dijelekin mamaku, aku bisa jawab semua, aku bisa jawab. Bahkan bukti WhatsApp segala macam aku bisa jawab. Gimana kecewanya aku terhadap ibu kandung aku sendiri, dan bukan baru sekarang ini, udah lama. Kalau menurut Mbak Kalina apa jalan terbaiknya? Jalan tengah. Introspeksi aja diri aja masing-masing. Aku udah introspeksi diri aku, makanya sekarang aku lebih santai gitu. Mamaku bisa nggak introspeksi diri? Lebih nih, hatinya tuh harus dibuang rasa negatif, pemikiran negatif tuh harus dibuang, dibersihkan aja hatinya gitu. Bentar. Mungkin sudah sempat juga dibahas di Preston yang lalu ketika Mas Vicky memblow up mama, kemudian rame media, kemudian terbawa-bawa nama Mas Vicky gitu. Ini kelanjutannya seperti apa nih, Mbak? Apa Mbak akan ya udahlah biarin aja lah? Akhirnya sebelumnya kita pengen tuntut dia sih. Sebelumnya, karena sangat mudah buat kita menuntut dia karena kita punya bukti banyak banget, bukti dari Ricky, bukti dari aku itu banyak banget. Tapi sekarang setelah aku ngobrol sama Ricky, setelah aku ngobrol sama kita berdua bicara, kita berdua juga ngomongin banyak hal. Ricky juga kan dirugikan juga. Ini kan di sini media pasti melihat di depan layar aja nih. Media kan tidak, maksudnya netizen tuh tidak tahu yang di belakang layar seperti apa. Melihat yang di depan layarnya seolah-olah Mbak Kalina tuh banyak dituduh selingkuh, kemudian dituduh. Aku pacaran sama siapapun setelah aku menikah sama Vicky, setelah selesai pernikahan itu kan bukan selingkuh kan? Bukan dong. Nah bukan. Kalau ngomongin masa idah, dia selalu ngomongin masa idah. Masa idahnya dia tuh harusnya dia masih menafkahi aku loh sebelum aku menikah lagi. Paling enggak dalam 3 bulan setelah menikah aku masih dinafkahin. Tanya dia, pernah nggak ada yang ngeluarin seperak untuk masa idah itu? Nggak ada. Jadi jangan bicara masa idah kalau kesannya aku tidak melakukan pernikahan loh selama masa idah. Aku dekat sama siapapun, nggak usah. Tidak menikah secara negara. Iya, makanya. Tapi sekarang ngomongin masalah agama diungkit segala macam, berarti kan dia menjelekkan nama baik aku. Itu masalah aku dengan Tuhan, ya kan? Kenapa sekarang dia mempermasalahkan masa idah? Kalau misalkan di negara tuh nggak tercatat. Apa dia masih berharap sama? Aku nggak bilang seperti itu. Gitu. Harus mengungkit sampai ke situ gitu lah. Iya. Nggak tahu. Aku Sampai melibatkan mama padahal sudah berpisah. Tunggu Mbak bentar, ini ada kabar penting soalnya. Oke. Terus Artinya tiap sana mencari-cari kesalahan Mbak Kalina dengan banyak hal yang tiba-tiba diangkrokin banget. iya, Gitu. dia deketin mamaku, dia deketin anak aku, dia deketin semuanya, gitu. Nah, sekarang dideketin. Iya. Bikin konten bareng. Ada apa? Gitu. Padahal kan nggak ada hubungan di situ. Udahlah. Sekarang sih aku bilang terserah ya. Kalau ngomongin masa idah lagi, Anda juga melakukan setelah bercerai sama saya, bertanggung jawab untuk sebagai laki-laki Muslim yang harus menafkahi mantan istrinya selama masa idah nggak? Udah itu aja. Seperak nggak ada. Tapi selama menikah dinafkahi. 2 juta per bulan untuk bayar asuransi. Berapa? 2 juta per bulan untuk bayar asuransi. Kalau yang lainnya itu untuk 10 juta untuk bayar karyawan, untuk makan karyawan. Karena karyawan di rumah kurang lebih 9 orang plus ada adik-adiknya sama keponakannya di rumah, tinggal di rumah juga. Tuh. Apa aku harus bersumpah?
Plus handphone ini satu dia kasih, ini sekarang harusnya aku mau ganti karena aku nggak mau pakai pemberian dari dia ya. Tapi aku udah beli yang baru, cuma karena data-data dan bukti banyak di sini aku masih pakai. Itu aja. Jadi Mbak kapan mau pulang mau ke rumah ibu? Mama? Aku sedang sedang berdamai dengan hati aku dulu. Aku rasa kalau kamu menjadi seperti aku, pasti akan melakukan hal yang sama. Mungkin bisa jadi lebih. Itu aja. Luka aku juga udah terlalu luka. Tapi cuma karena beliau ibu aku sekarang harus bertanggung jawab untuk itu. Tapi aku tidak lupa untuk menafkahi ibu aku. Itu aja. Status dengan Mas Riki, tanya dia deh. Itu ada orangnya. Ya. Aku pengen denger dari Mbak Kalina. Aku bukan bucin ya. Balik lagi kan selama ini Kalina dikenal bucin apa segala macam. Riki. Aku lagi mau kasih tahu tentang kamu, ditanya. Mas ini kamu Diri situ aja dulu, ntar dulu gantian kita ngantri. barengan aja Mas kalau. Kan katanya nanti abis itu dia. Oh iya. Seorang Riki untuk aku saat ini dia berperan penting karena dia mensupport aku dalam banyak hal. Dia ada di saat aku down banget. Kemarin di saat aku lagi, justru pas saat aku lagi bahagia, dia malah nggak ada deket aku. Dia pergi untuk aku. Dia benar-benar nggak mau dibilang kesannya numpang hidup sama aku. Padahal nggak, dia juga punya pekerjaan sendiri, gitu. Dan aku nggak pernah memberikan yang namanya menafkahi dia seperti yang mungkin pihak sana bilang. Demi Allah aku nggak pernah menafkahi dalam arti ngasih uang apa segala macam gitu. Nah, tapi yang ada justru pas lagi permasalahan aku keluar ini, dia ada benar-benar dia support banget untuk aku. Dia menjadi garda terdepan untuk aku untuk saat ini. Dia menjadi garda terdepan untuk seorang Kalina saat ini. Apapun yang terjadi di luar sana, yang efeknya akan berdampak buruk untuk seorang Kalina, dia akan maju. Itu aja. Dan aku berterima kasih untuk itu. Dia orang yang bisa menenangkan hati Mbak Kalina Untuk saat ini ya. Dan aku nggak bilang, kita nggak pernah tahu ya ke depannya seperti apa gitu. Apakah aku berjodoh dengan siapa atau siapa gitu. Tapi yang pasti dia bisa menenangkan aku. Dan dia bisa benar-benar membantu aku buat yang namanya mengatasi untuk masalah ini gitu. Jadi bukan aku nggak sendirian ngadepinnya gitu. Jadi ya aku masih trauma dengan namanya pernikahan. Aku masih trauma dengan hubungan yang serius apapun itu, dan dia tahu itu. Tapi dia menyampingkan semua itu. Yang pasti dia akan ada untuk aku. Itu yang dibilang masalah ke depan dia seperti apa. Aku udah bilang sama dia juga, aku nggak perlu janji karena aku udah terlalu capek dengan janji-janji. Lakuin aja, dan aku berterima kasih karena dia sudah nunjukin untuk itu. yang bisa membuat Mbak Kalina tersenyum saat ini, Mas Riki? Aska, pasti nomor 1 tetap Aska gitu. Dia sih nyebelin kan, katanya kan itu gara-gara kan hey you, yes you are, cowok nyebelin, emang nyebelin tuh, nyebelin tuh. Nyebelin tapi kangen gitu. Ya. Tapi yang pasti Mbak Kalina kenal punya hubungan dekat dengan Mas Riki setelah Setelah bercerai, saya berani bersumpah demi apapun, setelah bercerai.